Welcome back to my channel, Digital Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa, apabila terjadi kendala dalam proses seleksi P3K bagi pelamar tenaga non-ASN, kamu bisa menghubungi nomor ini. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, menjadi salah satu jalan utama bagi banyak tenaga honorer untuk mendapatkan status yang lebih jelas dan hak-hak yang lebih terjamin di sektor publik. Namun, apabila peserta mengalami adanya kendala teknis maupun administratif yang menghambat kelancaran proses seleksi, Kemenpan RB telah memberikan solusinya. Kendala dalam proses seleksi P3K dapat terjadi kapan saja, namun dengan mengetahui siapa yang tepat untuk menghubungi pihak terkait, diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan efektif. Masalah ini tak hanya mempengaruhi peserta, tetapi juga mempengaruhi kecepatan dan efisiensi dalam pengadaan P3K yang sangat diperlukan oleh pemerintah. Di dalam surat yang diumumkan Kemenpan RB telah tertera nomor yang bisa dihubungi apabila terjadi kendala dalam proses seleksi P3K bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Untuk pengaduan, pelayanan, dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi P3K bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah dapat menghubungi WhatsApp 089677357088. Ini tidak menerima telepon. Hanya aktif melayani pada hari kerja Senin hingga Kamis pukul 07.30 sampai 16.00 WIB atau Jumat pukul 07.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Setiap informasi atau perubahan informasi yang terkait dengan seleksi P3K bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah Kemenpan RB tahun anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman Kemenpan RB pada menpan.go.id. Harap para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman tadi secara rutin untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi seleksi P3K bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah Kemenpan RB tahun anggaran 2024. Panitia seleksi P3K Kemenpan RB tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang disebabkan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman menpan.go.id. Meski proses seleksi P3K diharapkan bisa lebih lancar dan efisien, kenyataannya masih terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi. Namun, dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, seperti peningkatan kualitas sistem, sosialisasi yang lebih baik, dan manajemen waktu yang lebih efisien, diharapkan seleksi P3K ke depannya akan lebih lancar dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi peserta. Untuk informasi lebih lanjut atau jika mengalami kendala dalam proses seleksi P3K, bisa menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut dan memastikan kelancaran proses seleksi. Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara, BKN, menyampaikan perkembangan terkini soal pengumuman hasil seleksi P3K 2024 tahap 1. PLT Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN, Muhammad Ridwan menyampaikan tidak ada perubahan jadwal pengumuman hasil seleksi P3K 2024 tahap 1. Pengumuman tidak harus serentak dimulai 24 Desember, karena tenggat waktunya sampai 31 Desember. Sudah ada beberapa instansi yang seharusnya bisa diumumkan hari ini karena hasilnya sudah ditandatangani secara digital oleh Kepala BKN. Jadi, tidak ada perubahan jadwal, kata Ridwan. Ridwan yang juga menjabat Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN ini menambahkan, untuk seleksi P3K 2024 tahap 1,
BKN menerima ratusan surat permohonan dari instansi tentang perubahan hasil seleksi administrasi dari MS alias memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, TMS. Demikian juga permohonan perubahan afirmasi nilai dari valid menjadi tidak valid atau sebaliknya, perubahan persentase nilai afirmasi, dan sebagainya. Surat-surat ini tentu harus dicek satu persatu dan itu pasti menghambat proses pengolahan nilai, bahkan dapat mengubah perankingan, ungkap Ridwan serius. Proses ini dinamis dari waktu ke waktu. Begitu hasil resmi sudah ditandatangani secara digital oleh Kepala BKN, kata Ridwan, instansi bisa mengumumkan segera mengingat sistem ini sudah terintegrasi dalam SSCASN. Ditunggu saja ya. Pastinya pengumuman sudah dimulai, karena Pak Kepala sudah menandatangani hasil seleksinya secara digital, pungkas Ridwan. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just step it up, don't be scared. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.